Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, kemarin Anda menduga keras gitu bahwa setelah Bobi hijrah ke Gerindra, bukan ke Golkar, itu kemungkinan Gerindra itu akan menjadi tempat suaka politik dari keluarga Jokowi. Tapi sekarang ini bersamaan dengan itu muncul juga usulan-usulan, misalnya dari Projo ini yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bagusnya pindah ke partai-partai yang sifatnya nasionalis dan disebutnya yaitu Nasdem dan PAN, dan kemudian PAN menyambutnya dengan katanya ada karpet biru kalau Pak Jokowi masuk ke PAN, walaupun sebenarnya kita tahu juga Pak Zulkifli Hasan kan waktu itu menyatakan dia sebagai Pak Jokowi itu sebagai owner ya, kalau owner ya tinggal gue mau masuk ya tinggal masuk aja lah kira-kira gitu. Jadi menurut Anda ini serius usulan dari Projo itu aja deception gitu, sesungguhnya tujuan utamanya tetap Gerindra? Saya kira deception itu kalau kita kita mengerti tata cara pengusulan itu, mulai dari macam-macam hal 3 periode perpanjang itu kan semua deceptif sifatnya tuh. Dan lebih konyol lagi kalau misalnya Pak Jokowi terima masuk PAN tuh, dan itu artinya masuk ke partai yang udah pasti nggak akan punya fungsi yang signifikan di dalam pembuatan kebijakan tuh, walaupun nanti ada eh, menteri dari PAN karena bagian dari 02. Tapi pertanyaannya, demi apa sebetulnya mesti disiapkan peralatan politik bagi Pak Jokowi? Ya, satu jawaban adalah demi menghindari tuntutan-tuntutan di masa depan. Kan politik itu nggak pernah ada kadaluarsa. Jadi kalau Pak Jokowi nggak punya partai, itu artinya banyak hal yang masih tercecer di masa lalu soal ya sebut aja kesalahan-kesalahan Jokowi di dalam bidang ekonomi, bisnis, dan politik yang bisa dipersoalkan di masa depan. Jadi sekali lagi, PAN juga merasa bahwa ya ada masalah PAN yang mungkin belum selesai, sehingga berharap Jokowi masuk PAN, sehingga PAN bisa diselamatkan karena ada Jokowi di situ, dan Jokowi akan dilindungi oleh Gibran, artinya PAN akan dilindungi oleh Gibran. Karena ini semua kalkulasi jangka pendek sebetulnya. Padahal dengan satu pikiran bahwa begitu Pak Prabowo jadi presiden, tentu Pak Prabowo akan mempersiapkan kader dia yang pasti bukan kader Jokowi. Kan nggak mungkin Pak Prabowo mempersiapkan presiden berikutnya dari non Gerindra, atau apalagi kalau itu adalah kepentingan Pak Jokowi. Bagi Prabowo ya cukuplah satu kali melayani kebutuhan Pak Jokowi soal IKN misalnya, atau soal Gibran, tapi tidak seharusnya berlanjut sampai 2037 atau 2600 misalnya. Tapi Pak Jokowi lain lagi pikirannya. Pak Jokowi tetap ingin dinasti itu dikembalikan tuh, atau dinastinya bisa mulai merencanakan untuk memimpin Indonesia paling nggak 3 periode ke depan, karena dia punya anak, dia punya cucu, kira-kira begitu kan. Jadi pikiran Pak Jokowi adalah ketagihan kekuasaan. Nah, ketagihan kekuasaan ini dibaca oleh Projo, lalu Projo mulai usulkan ambil alih aja PAN itu, atau macam-macam partai lain. Karena cuma itu yang dimungkinkan. Nggak mungkin PDIP, nggak mungkin Demokrat, nggak mungkin Gerindra, nggak mungkin, ya diambil PAN. Golkar apalagi nggak mungkin lah Pak Jokowi langsung masuk ke Golkar lalu diulurkan oleh Golkar punya sistem tapisan yang sangat ketat itu, harus jadi anggota dulu, kaderisasi segala macam. Jadi akhirnya mulai terlihat bahwa Jokowi kesepian, sehingga disodorin PAN pun dia mungkin ambil juga tuh. Jadi Projo sebetulnya menjebak Pak Jokowi, seolah-olah dengan ambil PAN maka kekuasaan Jokowi akan pulih. Enggak, Jokowi hanya bisa pulih kekuasaannya atau berlanjut pengaruhnya itu kalau dia ada di PDIP atau ada di Gerindra, dan dua-duanya nggak mungkin. Ya, iya. Oke, kan ini seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Ahmad Kurnia, katanya mengaku terkejut ketika Bobi kok sudah diberi surat tugas sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Partai Golkar, artinya itu menyingkirkan kader internal, tiba-tiba dia malah lari ke Gerindra kan begitu ya. Dan saya kira ini pasti kalkulasi Bobi juga mungkin lebih lebih matang, dia berpikir mungkin dia akan bisa lebih cocok kalau dia berada di Gerindra, dan di Golkar tentu saja dia tahu permainannya seperti apa begitu. Nah, sementara kalau kita membayangkan tadi kan kalau Projo menyatakan bahwa pilihannya Nasdem atau PAN begitu ya. Saya kira PAN. Nasdem nggak mungkin lah ada figur seperti orang seperti eh, Surya Paloh yang sangat kuat di situ, dan Pak Jokowi pasti apalagi nanti setelah tidak jadi presiden ya dia akan jadi subordinat eh, dari eh, dari Surya Paloh begitu. Sementara kalau PAN memang itu relatif dia bisa lebih lebih dominan Jokowi di situ. Tetapi lagi-lagi Anda menyebut bahwa
rasanya nggak mungkin juga partai itu cukup menjadi satu kekuatan yang dominan di Indonesia, dan itu jadi bukan inceran dari Jokowi dan keluarga gitu. Ya itu, jadi tetap Jokowi ini bingung akhirnya mau kemana dia mendaratkan ambisi dia itu kan, itu intinya. Apalagi soal teguran Golkar pada Bobi kan. Jadi bayangin misalnya nanti Golkar itu memberi surat tugas pada Bobi yang adalah anggota Gerindra untuk jadi gubernur. Jadi Iya. di mana logikanya? Jadi Iya. anggota partai lain diberi tugas oleh partai yang lain kan, Dan itu konyolnya di situ. menyingkirkan kader Ya, internal gitu. ini masalah timbul karena tadi semua ingin cari suaka pada presiden baru kan. Jadi terpaksa Bobi juga pindah ke Gerindra, pasti disuruh oleh Bobi pindah ke Gerindra karena disuruh oleh bapaknya kan. Iya, Dan bingunglah sudah dapat Golkar itu, izin. siapa yang ngomong itu. Iya. Nah, Sudah dapat izin. Jokowi sudah menyatakan Bobi sudah izin. iya, jadi diizinkan masuk Gerindra, tapi surat penugasan nyaleknya itu Nyagup. nyagupnya itu datang dari Ya. Golkar. Nah itu nanti mungkin ada surat penugasan saudara Bobi oleh Golkar ditugaskan untuk nyagup dari Partai Gerindra. Nanti Gerindra juga bikin penugasan bahwa akan ditugaskan siapa tadi, Ahmad Doli itu untuk jadi gubernur Jawa Barat dari Gerindra, walaupun dia anggota Golkar. Ini ngaconya di situ, dan ngaconya itu ya karena kepentingan Jokowi. Ya, memang agak ironis ya di Sumatera Utara itu kan ketua DPD Golkar Sumatera Utara itu Musa Rajeksa atau Ijek yang sebelumnya menjadi wakil gubernur, dan kemudian sekarang ini dia berhasil mendongkrak kursi Golkar di Sumut, di DPRD Sumut dari 15 kursi menjadi 22 kursi, naik 7 kursi. Tapi tiba-tiba surat penugasannya diberikan pada Bobi, dan si Ijek hanya ditugaskan juga sebagai wakil gubernur, padahal dia pengen juga jadi gubernur, dan sekarang dia mulai melamar ke PDIP, ke partai-partai lain Ijeknya. Ya sekarang Golkar dilirik sama Ijek tuh. Nah lu tugasin tuh BPP tuh, tugasin anak Gerindra untuk jadi cagup. Jadi bagaimana kita membaca politik Indonesia kalau semuanya diatur secara pragmatis hanya karena kepentingan tukar tambah. Ya tukar tambah materi sebetulnya, bukan tukar tambah kekuasaan kan. Jadi tetap kita ingin lihat tadi sebelum ini kita bicara tentang bagaimana partai Islam itu memiliki identitas baru dengan mengolah lingkungan. Demikian juga ada partai-partai lain yang sebetulnya bisa dibentuk lagi karena justru ada kekacauan hari-hari ini kan. Jadi ketidakjelasan ideologi Golkar, ketidakjelasan ideologi Gerindra itu menyebabkan Gerindra menerima calon dari Golkar, dan Golkar justru pergi pada PDIP itu yang di Sumatera Utara itu kan. Jadi cross cutting ideas itu, lalu lintas perseberangan ide itu terjadi bukan karena kepentingan pertautan ideologi, tapi karena upaya untuk mendapat keuntungan dari celah-celah kecil oportunisme ini kan. Jadi sekali lagi kita nggak lihat bahwa ada persaingan pikiran di dalam pilkada yang akan datang. Dengan kata lain, pilkada yang akan datang itu akan lebih buruk dari pilpres yang kemarin kita ikuti. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sesungguhnya kan, kalau kemudian Golkar atau Airlangga Hartarto memberi penugasan kepada Bobi, itu pasti kita tidak bisa tidak mengkaitkan pasti ini ada instruksi dari Pak Jokowi. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ternyata masih terus-menerus juga mengacak-acak partai-partai politik kan begitu, Bung Rocky ya, dalam pilkada ini demi kepentingan dinastinya dia mengacak-acak partai politik. Dan saya kira sebenarnya kemungkinan nanti ketika beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, orang akan menghindari Jokowi dan keluarga karena ini sebenarnya the real toxic yang seperti disebut oleh Pak Ruhut itu ya inilah gitu. Ya itu yang paling toksik ya Pak Jokowi lah itu yang masih ngecap dan ngoceh-ngoceh kemana-mana. Tapi kita mau lihat Jokowi sebagai seorang sebetulnya aktor politik yang lagi berpikir strategis. Misalnya kalau terjadi sesuatu di dalam kabinet Pak Prabowo nanti antara Pak Prabowo dan Gibran misalnya, lalu ada kesempatan untuk kedaruratan, tentu Jokowi akan tampil lagi sebagai penyelamat. Karena itu saya kira dia lagi pasang berbagai macam jebakan sekaligus berbagai macam jembatan untuk memungkinkan dia hadir secara mendadak
ketika keadaan memburuk mungkin di akhir 2024. Jadi Jokowi memang sudah menghitung semua hal itu secara taktis, tetapi hitungan dia itu hanya untuk menyelamatkan dia, atau bukan untuk kepentingan bangsa kan. Karena kita lihat bagaimana Pak Jokowi dalam 1 minggu ini mutar lagi ke seluruh Indonesia dan mulai pencitraan lagi. Jadi memang ada persiapan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nanti, entah pemimpin dalam keadaan darurat. Kan sangat mungkin Indonesia masuk dalam kedaruratan secara ekonomi maupun secara politik global kan. Ya, jadi kalau sekarang Pak Jokowi itu masih terus berputar wilayah ke seluruh Indonesia, itu ada, saya kira kita bisa melihatnya dari dua kepentingan ya, Bung Rocky. Pertama tentu kepentingan jangka pendek adalah pilkada ya. Nanti jadi jangan heran kalau kemudian lebih banyak kunjungannya ke Sumatera Utara gitu. Yang kedua saya kira dalam rangka menaikkan dalam tanda petik posisi tawar dia terhadap partai-partai. Karena nanti kita pasti jangan terkejut bahwa sampai akhir masa jabatannya pun masih 80% tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Jadi artinya itu dia punya bargaining terhadap partai-partai yang nanti dia coba mencari suaka begitu. Bayangkan misalnya bulan sebelum Pak dilantik, atau sebelum dia lengser, sebelum Pak Prabowo dilantik, ya awal Oktober misalnya, ternyata berdasarkan lembaga-lembaga survei, Jokowi justru makin naik elektabilitasnya tuh sampai 80-90%. Lalu terjadi sedikit kegoncangan di dalam koalisi 02 ini nih, dan ada sedikit ketegangan antara Gerindra dan antara Pak Prabowo dengan Gibran misalnya tuh. Lalu terjadi eskalasi politik, lalu timbul suasana sidang istimewa MPR, dan ternyata survei Pak Jokowi tinggi sekali. Lalu orang anggap oke, di sidang MPR Pak Jokowi dia diangkat lagi jadi presiden. Kan itu soalnya kan. Karena kita harus bayangkan sesuatu yang buruk seperti itu, karena kita nggak ada pola. Politik kita betul-betul nggak ada pola tuh. Partai-partai tidak menjalankan fungsi kaderisasi sehingga berebut kader dari luar, yaitu Jokowi. Kalau PAN punya kader, ya ngapain datang pada Jokowi kan? Kan Jokowi bukan dikader oleh PAN, Jokowi bukan dikader oleh Golkar. Jokowi memang dipilih oleh rakyat, tapi tertib berorganisasi di partai itu mesti dipisahkan dari popularitas seseorang yang bukan dari partai dia tuh. Kalau begitu nantinya partai-partai itu hanya nunggu siapa yang paling populer. Dan itu bikin viral aja tuh, bikin macam-macam di media sosial jadi populer, lalu ditarik masuk partai, dapat elektabilitas dengan mengabaikan kader-kader yang dididik dari awal. Ya, jadi artinya kalau sekarang Projo mulai menyarankan Pak Jokowi pilih Nasdem atau PAN karena dianggap partai-partai nasionalis, saya kira satu, ini semacam penjajakan, itu semacam menjajaki kedalaman air. Yang kedua bisa juga sebagai deception ya. Biasanya karena kita kan selalu membaca arah politik Pak Jokowi terbalik dari apa yang disampaikan. Itu kalau Projo ngomong artinya habis ketemu Jokowi itu nggak ada pikiran lain. Nanti Pak Jokowi akan datang, ya itu kan ada keinginan dari rakyat, saya masuk PAN, saya masuk Golkar. Padahal sebetulnya udah dikerjain duluan tuh jalan Pak Jokowi menuju Golkar atau menuju PAN. Tapi sekali lagi itu penanda bahwa beliau, Presiden Jokowi yang akan jadi mantan presiden itu, tetap tidak lepas dari ambisi dia untuk mempertahankan kursi kekuasaannya dengan cara apapun, demi menyelenggarakan atau menyelamatkan dinasti dia. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya. Oke.